Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi nih bersama Gigi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. So guys, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang 3 hal yang sering jadi pertanyaan kalian semua. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana cara mendapatkan restu dari orang tua pasangan kalian? Yang kedua, gimana caranya dapet restu dari orang tua kalian sendiri? Dan yang ketiga, akan ada 2 pembahasan. Yang pertama soal wamil, yang kedua soal mahasiswa. Karena kayaknya di sini banyak banget ya yang pasangannya itu masih kuliah dan habis lulus kuliah itu bakalan langsung lanjut wamil. Dan seperti biasa, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya, biar kalian jadi orang yang pertama tahu kalau udah upload. So guys, without any basa-basi, let's get to the video. So guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan, lagi-lagi aku bikin skrip sebanyak ini soalnya aku tuh takut lupa dan aku nggak mau salah ngomong nanti di tengah-tengah video, jadi aku bikin skrip. Well, untuk pembahasan pertama adalah cara mendapatkan restu dari orang tua pasangan kita. Jadi guys, mungkin sebagian dari kalian ada yang udah pacaran lama tapi belum dikenalin sama orang tua. Ada juga yang mau dikenalin orang tua tapi masih malu, masih takut, nggak tahu harus ngomong apa. So, di video kali ini mari kita bahas sama-sama, oke? Biasanya guys, untuk yang satu ini itu bakalan agak sedikit sulit, agak sedikit butuh waktu dan a little bit effort. Karena kalian tahu kan ya, kalian itu terpisah dengan jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan Mesir. Jadi nggak bisa semudah itu terkadang mendapatkan restu dari orang tua. Kadang kan kita yang pacaran sama sesama Indonesia aja itu masih grogi gitu kan ya, kalau ketemu orang tua atau ngomong atau mau mengambil hatinya lah intinya. Apalagi ini yang udah jauh, bahasanya berbeda. Kita kan kadang mereka nggak bisa bahasa Inggris dan kita nggak bisa bahasa Arab. Jadi guys, ini bakalan agak sedikit sulit sih sebenarnya, tapi kita bisa coba. Sebelum kita ngebahas ini lebih dalam lagi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui berkaitan dengan topik yang kita bahas kali ini, culture dan tradisi pernikahan di negeri Arab. So guys, seperti yang kita semua udah tahu dan bukan menjadi rahasia umum lagi, kalau dalam tradisi Arab, biasanya orang tua akan menjodohkan anaknya dengan kerabat dekat mereka. Seperti teman mereka, sahabat, tetangga, atau bahkan sepupu mereka sendiri. Bukan karena apa, tapi kebanyakan dari mereka itu punya trust issue gitu. Negara lain ya, orang asing, sesama orang Arab aja mereka itu kayak apa ya, nggak punya rasa kepercayaan satu sama lain. Makanya itu yang aku bilang tadi, mereka punya trust issue dan akhirnya mereka tuh lebih memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka itu dengan kerabat dekat. Karena kan kalau kerabat dekat otomatis mereka tuh udah tahu latar belakang, seluk-beluk, keseharian mereka dari si anak-anak ini tadi masih kecil. Nggak mau ambil resiko mengenal atau memasukkan orang asing ke dalam keluarga mereka yang nantinya itu nanti mereka pikir bakalan create a problem gitu di dalam keluarga mereka. Jadi lebih baik mereka ambil orang yang udah bener-bener mereka kenal, mereka tahu dari lama, dari kecil. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Selanjutnya adalah peran ibu. Seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya yang judulnya karakter pria Mesir. Di sana kan aku bilang kalau laki-laki atau pria Mesir itu deket banget sama ibunya, ya kan?
Jadi guys, persetujuan atau restu dari seorang mama ini tadi untuk perihal pasangan itu sangat berpengaruh bagi seorang laki-laki Mesir. Contohnya kalau keluarganya tuh udah tahu gitu soal kalian, bapaknya, terus kakaknya, adiknya, atau temen-temennya udah tahu, tapi kemudian mamanya tuh agak ragu gitu. Mereka bakalan berat meskipun mereka tuh udah cinta banget sama kalian. Nggak jarang pula ada beberapa yang curhat ke aku kalau mereka tuh udah mau ke jenjang yang lebih serius, tapi karena si ibu tadi tuh nggak merestui, malah dijodohkan sama perempuan lain, akhirnya mereka mau nggak mau harus putus. I'm so sorry untuk kalian yang harus merasakan perpisahan karena terhalang restu orang tua. Aku yakin insya Allah nanti kalian akan diberikan jodoh yang lebih baik lagi. Amin. Jadi nih pertanyaannya, gimana sih cara mendapatkan restu orang tua pasangan kalian? Well, yang pertama itu sebenarnya tergantung dari si cowok kalian ini. Gimana cara dia mempresentasikan kalian, mengenalkan kalian kepada orang tuanya. Nanti tuh biasanya si cowok kalian itu bakalan kayak basa-basi gitu, duduk sama ibunya terus ngomong kalau aku punya temen nih dari Indonesia, aku pengen mama lihat fotonya, gimana menurut mama, apakah dia cantik atau apa gitu, biasanya seperti itu. Dan habis itu kalau melihat respon ibunya itu tadi bagus, beberapa hari kemudian mereka bakalan langsung to the point gitu ke orang tuanya kalau si cewek tadi itu sebenarnya adalah pacar dari si cowok ini, dan dia bakalan minta restu apakah si mamanya nanti ini setuju kalau si cowok ini tadi mau pergi ke Indonesia for example gitu, atau apa. Nanti biasanya mereka tuh bakalan nyuruh kalian buat ke step berikutnya, yaitu berinteraksi langsung sama orang tuanya. Nah, kalau kalian udah dapet respon yang positif, itu kan secara nggak langsung kalian udah tahu satu sama lain ya, meskipun perantaranya tadi tuh si cowok kalian. Dan kalau menurut pengalaman pribadi aku, suami aku tuh nyuruh aku berinteraksi langsung sama orang tuanya, kayak telepon atau kirim pesan di WhatsApp. Untuk orang tua suami aku, kebetulan dua-duanya itu bisa bahasa Inggris. Dan bagi kalian yang mungkin orang tua pasangan kalian itu nggak bisa bahasa Inggris dan kalian nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa, berinteraksi aja. Kayak mereka pasti kok tahu kata-kata I love you, kata-kata I miss you. Jadi try, coba aja, itu bakalan ngasih apa ya, ngasih kalian attach gitu satu sama lain. Apa sih attach itu? Kayak koneksi satu sama lain antara kalian dengan orang tua si calon kalian ini. Kalau udah gitu, nah biasanya tinggal step terakhir nih, tinggal tunggu si pasangan kalian ini untuk datang ke Indonesia. Dan sekarang ini kebalikannya, ini adalah tugas kalian gimana cara ngeyakinin orang tua kalian biar kalian dapet restu untuk nikah sama foreigner. So guys, kita bakalan lanjut ke pembahasan nomor 2, yaitu gimana cara dapet restu dari orang tua kita. Orang tua kan bermacam-macam ya jenisnya, ada yang mereka tuh masih nggak terlalu open minded dan takut gitu kan, sama kayak orang tua aku dulu. Mereka tuh takut sama suami aku karena kan kalian tahu ya rumor-rumor dari negeri Arab itu gimana, yang terkenal orangnya kasar, terkenal orangnya itu nggak baik, seperti yang aku bahas kemarin di video aku. Jadi namanya orang tua pastikan mau yang terbaik buat kita,
mau kita itu bahagia, nggak mau sengsara, dan nggak mau kita itu nanti disiksa di negeri orang. So guys, ini adalah cara gimana kalian ngeyakinin orang tua kalian dari pengalaman aku. Sebenarnya awalnya tuh aku basa-basi ya, basa-basi ke mama aku bilang kalau aku tuh punya teman dari Mesir. Ini fotonya gitu kan, aku tunjukin ke mama aku foto suami aku, gimana pendapat mama soal orang ini. Ya gitulah, siapa ini orang, kok gini, kok gitu, banyak koknya gitu daripada kagumnya. Nah, karena aku tahu orang tua aku itu tipenya gimana, aku nggak bisa kalau cerita langsung. Aku pakai orang ketiga, yaitu orang yang bisa convince. Convince itu kayak ngeyakinin orang tua aku kalau si laki-laki ini itu punya niatan baik, datang at least buat perkenalan gitu. Aku minta tolong sama nenek aku bilang ke nenek aku untuk bilang ke orang tua aku kalau pacar aku si orang Mesir ini tadi mau datang, mau silaturahmi, mau mengenal aku lebih dalam, mau mengenal keluarga aku lebih dalam. Jadi kalau diizinin, dia bakalan datang ke Indo buat nemuin kita semua gitu. Sebenarnya untuk respon bapak aku biasa aja ya, tapi yang lebay itu mama, selalu aja gitu. Siapa ini? Dia kan dari sini, dia kan dari situ. Nanti gimana kalau dia tuh penipu? Gimana kalau dia tuh teroris dan lain-lain gitu kan? Seperti yang aku sebenarnya udah bikin videonya, jadi aku nggak mau ngomongin panjang lebar di sini. Kalau kalian belum nonton videonya, linknya ada di bawah. Jadi kurang lebih seperti itulah. Caranya adalah dengan yang pertama basa-basi, yang kedua tunjukin foto, yang ketiga kalau masih nggak bisa di-convince, coba cari orang ketiga, orang yang jadi penengah, yang bisa untuk ngeyakinin. Kalau masih tetap nggak bisa juga, mungkin itu akan sedikit sulit ya. Ada beberapa juga yang curhat ke aku kalau orang tuanya itu emang bener-bener kekeh gitu, nggak bisa nerima. Lagi-lagi I'm so sorry karena cinta kalian itu terhalang sama restu orang tua, dan semoga kalian bisa dipertemukan dengan jodoh yang lebih baik, yang sayang sama kalian, yang bakalan diterima sama orang tua kalian. Untuk pembahasan tadi sebenarnya susah-susah gampang ya, itu tergantung pribadinya masing-masing sih. Kalau menurut aku, ada kan orang tua punya tipe-tipe mereka sendiri, ada yang oke lah, easy gitu, ada yang susah banget tapi akhirnya juga bisa di-convince, ada juga yang emang bener-bener kolot dan udah nggak bisa gitu. Jadi semoga kalian semua beruntung, semoga kalian diberi kelancaran. Kalau kalian punya pasangan Egyptian ataupun yang bukan Egyptian, semoga kalian semua selalu diberi kelancaran dalam hal apapun, entah itu dalam dokumen, dalam hubungan itu sendiri, dalam restu orang tua, financial, semuanya, insyaallah. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Di sini aku bakalan ngebahas tentang mahasiswa dulu ya, sebelum wamil. Jadi banyak yang galau, banyak yang kesel karena kalau cowoknya itu lagi ujian, katanya lagi exam, banyak yang ngilang belajar katanya, dan beberapa dari kalian itu nggak percaya. Well guys, kalian harus tahu kalau di Mesir itu gila belajar. Karena hampir sama dengan negara kita, kalau mereka lulus dengan nilai yang kecil, mereka susah dapat kerja. Dan di Mesir itu juga sama kayak di Indonesia, kalau nggak punya koneksi dari orang dalam, mereka nggak bakalan bisa kerja di tempat yang enak. Dan mereka itu nggak kayak kita ya. Kalau kita kan nakal, bilangnya mau belajar, tapi akhirnya main.
bilangnya nginep di rumah teman, mau kerja kelompok, mau belajar gitu. Akhirnya nonton, jalan-jalan, makan gitu kan. Kalau mereka enggak, mereka tuh bener-bener obses sama nilai. Karena gini loh, aku tuh dulu pernah ya sempet ngekos sama anak-anak kuliahan, anak-anak Mesir, cewek. Mereka tuh bener-bener nggak tidur sampai pagi, sampai mereka tuh berangkat exam. Mereka bakalan baca buku, mereka bakalan kayak gathering gitu loh, kayak bikin kelompok, tanya jawab dan lain-lain. Karena ya itu tadi yang aku bilang, mereka kalau nilainya jelek, mereka nggak bakalan bisa masuk ke tempat kerja yang bagus. Bukan rahasia lagi kan ya, kalau kita tuh sering dapat kunci jawaban, sering beli kunci jawaban. Kalau di sini tuh nggak bisa. Di sini tuh bener-bener pure. Iya, contek mencontek adalah ya, tapi kalau sampai bocoran, sampai apa itu namanya kunci jawaban itu nggak bisa se-easy kita. So please, yang cowoknya masih kuliah, masih sekolah, kalau mereka ngilang mau exam, mereka tuh bener-bener belajar. Mereka tuh bahkan rela nggak pergi ke kafe. Aku tuh tanya gitu ya ke suami aku, apa emang gitu, apa emang bener kayak gitu. Dia bilang iya bener. Dia tuh dulu waktu kalau mau ujian, dia bakalan pergi ke rumah temennya, bareng-bareng dah belajar sampai pagi. Kalau aku mah mau ujian ya urusan besok, tidur kan, internetan, nonton YouTube, besoknya ngitung kancing. Tapi ngitung kancing itu juga itu loh, mujarab loh biasanya. Ayo ngaku kalian juga gitu nggak dulu waktu sekolah? Komen di bawah. So guys, nggak usah khawatir ya, tenang, cowok kalian gak selingkuh. Cowok kalian itu bener-bener belajar. Jadi kalian harus dukung. Dan saran aja, kalian kuat-kuatin dulu di waktu-waktu ini. Kalian biasanya mereka tuh bakalan stres gitu. Kalau kalian ngerasa sih mereka itu kayak agak ngejauh, biasanya agak pendiam karena mereka stres. Pressure-nya tuh banyak, nggak gimana ya, aku tuh susah jelasinnya karena emang aku tuh lihat sendiri gitu dengan mata aku, kalau mereka tuh sesusah itu, ujiannya tuh sesusah itu. Nggak kayak di Indo tuh dia termasuk susah ya, tapi di sini tuh lebih susah. Well guys, kita sekarang masuk ke pembahasan yang terakhir soal wamil. Seperti yang kalian tahu kan, ada beberapa negara yang emang ngewajibin orang-orangnya itu untuk wamil. Ini nih termasuk kayak Korea dan Mesir. Mesir ini termasuk salah satu dari mereka. Untuk di negara Mesir, yang diwajibkan untuk wamil itu start dari usia 18 tahun sampai 25 tahun. Dan untuk durasi wamil itu sendiri tergantung dari degree mereka. Apa itu degree? Maksudnya adalah tingkat pendidikan mereka. Jadi untuk yang lulusan SMA biasanya itu mereka bakalan wamil cuman setahun. Yang lulusan sarjana pun setahun, tapi itu dilihat dari jurusan apa yang mereka ambil. Kayak contohnya guru, terus akuntan, terus IT, terus seni dan lain-lain, itu biasanya 1 tahun tanpa gaji sama sekali. Kayak sih mereka dibayar kayak sekitar 300 pound gitu, sekitar 275.000 rupiah per bulan. Dan untuk sarjana yang tingkatannya lebih tinggi seperti dokter, pengacara, insinyur, itu mereka wamilnya itu sekitar 1-4 tahun dan bisa di extend itu kayak ditambah gitu masa wamilnya, tapi mereka tuh dibayar. For your information guys, wamil di sini tuh kayak kerja. Jadi yang jadi dokter ya jadi dokter, akuntan ya jadi akuntan, yang IT ya IT, tapi bedanya mereka tuh kerja di kayak sipil gitu, kayak untuk negara.
Dan guys, ada beberapa juga yang nggak diharuskan ikut wamil. Contohnya adalah anak tunggal yang pertama. Yang kedua itu anak laki-laki satu-satunya dari keluarga. Kayak dia tuh punya saudara gitu ya, punya kakak atau punya adik, tapi cewek, dia doang yang laki-laki, jadi dia nggak harus ikut wamil. Yang ketiga adalah untuk cowok anak pertama yang punya adik laki-laki tapi bapaknya udah meninggal, jadi dia tuh kayak tulang punggung keluarga gitu. Nanti yang wajib itu si adiknya, bukan dia. Kalau dia kan kayak pengganti bapaknya gitu, jadi dia nggak harus ikut. Dan yang terakhir itu biasanya orang yang punya penyakit tertentu, cacat, pernah operasi, kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan juga, pernah kecelakaan dan lain-lain, punya trauma, punya mental issue, mereka nggak harus ikut. Jadi guys, kurang lebih seperti itu penjelasan aku kali ini. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, diambil lagi-lagi, tolong diambil sisi positif dari pembahasan aku, karena pembahasan aku ini sebenarnya aku ambil dari pengalaman aku pribadi. Jadi kalau orang lain mungkin punya experience different, of course itu experience-nya dia, bukan aku. So guys, kalau kalian ada kritik, pertanyaan dan saran, please komen di bawah. Aku butuh banget kritik dan saran dari kalian. Thank you so much for watching. See you next time. Bye bye.